Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Polda Jawa Tengah melakukan razia petasan buntut kejadian ledakan yang menewaskan 1 orang dan merusak 11 rumah di Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sindir kepala daerah menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 tahun 2023. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Pati menggelar pesantren Ramadan bagi 100 warga binaan selama 13 hari ke depan. Pemirsa, membatasi ruang gerak peredaran minuman keras dan penyakit masyarakat, Satuan Pamong Praja Kota Semarang merazia penjual minuman keras yang ada di Kota Semarang. Tidak hanya menyita ratusan botol minuman keras dari berbagai merek, petugas juga menyegel toko penjual miras yang berada di lingkungan perumahan. Razia dengan sasaran minuman keras di Kota Semarang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Dari razia di wilayah Lebdosari, Semarang Barat, petugas menyita ratusan botol miras. Di lokasi pertama, petugas menyita sebanyak 44 botol miras, dan di lokasi kedua, petugas menyita sebanyak 150 botol minuman keras dari berbagai merek. Selain menyita ratusan botol dari penjual, petugas Satpol PP juga menyegel 2 toko penjual minuman keras, lantaran tidak memiliki izin berdagang minuman beralkohol. Razia ini dilakukan dalam rangka untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait maraknya penjualan miras di sekitar perumahan, dan sebagai bentuk penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, terlebih saat ini memasuki bulan suci Ramadan. Izin. Ya, kami ingin menyarankan dalam bulan puasa ini untuk semua warga untuk menahan diri, tidak menjual, apalagi tidak berizin. Jadi kami berharap untuk wilayah, karena untuk yang titik kedua ini memang aduan dari masyarakat, dari wilayah komunikasi ke kami Satpol PP. Oleh petugas Satpol PP, pemilik toko yang disegel diminta untuk mendatangi kantor Satpol PP Kota Semarang dan membuat pernyataan tidak menjual minuman beralkohol tanpa izin. Rencananya razia dengan sasaran minuman keras akan terus dilakukan secara rutin oleh pihak Satpol PP agar peredaran miras di Kota Semarang tidak begitu mudah dan bebas, terlebih selama bulan suci Ramadan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Selasa siang melakukan razia petasan. Hal ini merupakan buntut kejadian ledakan yang menewaskan 1 orang dan merusak 11 rumah di Magelang, Jawa Tengah. Dari kegiatan tersebut, polisi berhasil menangkap puluhan pembuat petasan di 17 TKP dengan barang bukti sebanyak 37 kg bahan petasan serta petasan siap edar. Buntut kejadian ledakan yang menewaskan 1 orang dan merusak 11 rumah di Magelang, Jawa Tengah, melatar belakangi Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah untuk melakukan razia petasan pada Selasa siang. 3 orang pembuat petasan dari daerah Demak dan Semarang berhasil diamankan petugas Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Tengah di daerah Dempet Demak, serta di daerah Genuk Semarang. Dari kedua lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan kilogram obat petasan serta alat untuk membuat petasan. Selain di daerah Demak dan Semarang, petugas juga berhasil menangkap puluhan pembuat, penyimpan, distributor supplier obat dan bahan petasan di 15 lokasi lain di daerah Jawa Tengah. Dari razia tersebut, petugas berhasil menyita 37 kg bahan mercon dan petasan siap edar. Dalam hal ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johansson Singmamora mengatakan, razia petasan ini atas instruksi Kapolda Jawa Tengah untuk melindungi masyarakat selama bulan Ramadan. Selain itu juga lantaran adanya kejadian ledakan di Kali Angkrik, Kabupaten Magelang. Dalam kejadian tersebut, ada 1 orang pembuat petasan tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Pembuat juga yang rajin. Jadi
sesuai instruksi Kapolda, semua wilayah Jawa Tengah ini kita akan sudah kita laksanakan sweeping mercon, obat mercon, semua yang berpotensi mengancam jiwa, karena kemarin ledakan yang ada di Magelang itu kan ada 11 rumah yang hancur, kemudian korban sendiri kan meninggal. Jadi saya perintahkan semua Kasat-Serse untuk melakukan sweeping, dan kita juga Polda bergerak. Kemarin kita di Semarang menemukan 2 TKP, ini untuk kita lakukan penyisian dan kita langsung proses disposal nanti. Atas penangkapan pemilik dan penyimpan bahan yang mudah meledak ini, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akan menerapkan pasal pidana. Hal ini sebagai dasar untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang memproduksi petasan secara ilegal dan membahayakan masyarakat. Sementara seluruh bahan sitaan dalam razia ini nantinya akan diserahkan ke unit Jibom Brimob Polda Jawa Tengah untuk dilakukan disposal. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyindir kepala daerah yang tiba-tiba menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 tahun 2023. Apalagi kepala daerah bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kesepakatan bersama untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023 yang rencananya bakal digelar pada Mei 2023 mendatang. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyindir kepala daerah yang tiba-tiba menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 tahun 2023. Pernyataan Gibran ini disampaikan langsung usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Solo pada Kamis 29 Maret 2023. Dua kepala daerah yang tiba-tiba menolak kedatangan timnas Israel untuk ikut serta dalam gelaran Piala Dunia U20 adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya kedua gubernur tersebut telah menandatangani government guarantee atau perjanjian
untuk mendukung kotanya sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia U20. Kesepakatan untuk mendukung Piala Dunia U20 telah ditandatangani para kepala daerah yang wilayahnya diusulkan sebagai venue perhelatan Piala Dunia U20 pada 2019. Kesepakatan itu ditandatangani ketika Indonesia akan mengajukan ke FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku bahwa dirinya telah menandatangani government guarantee atau kesepakatan sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Pihaknya menjelaskan, Solo menjadi salah satu venue Piala Dunia U20, yakni di Stadion Manahan. Masing-masing kepala daerah hingga gubernur yang wilayahnya ditunjuk sebagai venue diharuskan untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Gibran juga sangat menyayangkan adanya kepala daerah yang telah menandatangani kesepakatan, akan tetapi tiba-tiba menolak kehadiran timnas Israel menjelang pelaksanaan drawing atau pengundian grup peserta Piala Dunia U20. Sudah tertuang semua di situ. Saya hanya menghormati perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku naik meh protes, aku protesnya saat durungnya tanda tangan. Sesimpel itu. Ini venue-ne wis dadi, anggarane wis metu, kene wis kuwesel kabeh, baru kuwi protes, ngopo protesnya saiki? Lagi-lagi Gibran menyayangkan terkait penolakan tersebut. Penolakan tersebut juga disampaikan ketika jadwal perhelatan Piala Dunia U20 semakin dekat. Dalam hal ini, Gibran juga merasa prihatin dengan munculnya penolakan tersebut yang menyebabkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus bekerja keras untuk melakukan lobby dengan pihak FIFA. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, buntut adanya polemik pasar ikan Balai Kambang, Kejaksaan Negeri Solo telah melakukan pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait pengelolaan pasar ikan Balai Kambang. Sejumlah data dan pihak terkait telah dimintai keterangan perihal pengelolaan pasar ikan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Solo DB Susanto menyatakan, proses tersebut belum masuk dalam tahap penyelidikan, melainkan baru sebatas pengumpulan data dan keterangan. Menurutnya, teknis pengumpulan data dan keterangan yang dilakukan oleh tim Kejari Solo tidak dengan memanggil pihak-pihak terkait, melainkan dengan cara tim kejaksaan mendatangi beberapa pihak terkait pengelolaan pasar ikan Balai Kambang. Selain itu, petugas Kejaksaan Negeri Solo dalam menjalankan tugasnya boleh untuk mengumpulkan data dan mewawancarai para pihak atau klarifikasi. Namun saat ditanya siapa saja para pihak yang telah dimintai data dan keterangan, Kepala Kejaksaan Negeri Solo enggan menyebutkannya. Dari para pihak yang katanya didatangi oleh kejaksaan itu dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk adanya satu pengumpulan data dan pengumpulan keterangan. Ya, apa yang pernah terjadi di sana? Sebatas itu aja. Jadi kami belum ada peristiwa, ada enggak, belum sampai ke sana. Dalam hal ini Kejari hanya menyampaikan dan mempersilahkan awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada para pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar ikan Balai Kambang secara langsung. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga.
program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Untuk mengisi agenda bulan suci Ramadan, Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Pati selenggarakan pesantren Ramadan bagi 100 warga binaan. Upaya peningkatan amal ibadah bagi warga binaan tersebut akan dilaksanakan selama 13 hari ke depan. Warga binaan Pati, serempak dan hikmat ikuti pembukaan pesantren Ramadan. Pesantren yang diikuti 100 orang tersebut mengusung tema bulan suci Ramadan sebagai sarana peningkatan amal ibadah demi tercapainya makfirah serta menjadi pribadi yang fitri. Kegiatan pesantren Ramadan ini dibuka langsung oleh Eko Dwi Hartanto selaku Kasih Binadik Lapas 2B Pati dengan menggandeng Kementerian Agama Kabupaten Pati serta pengurus Masjid At-Taubah yang ada di lapas yang memandu siraman rohani pada momen pesantren Ramadan. Dalam kesempatan ini, warga binaan akan mendapatkan bimbingan seperti dasar membaca Al-Quran, fikih, dan hadis secara terjadwal. Tak hanya itu, para warga binaan yang beragama Muslim juga dijadwalkan sholat tarawih dan wajib secara berjamaah. Rismianto selaku Kepala Subseksi Registrasi dan Pinkemas Lapas Pati mengungkapkan, upaya ini dilakukan untuk menambah ketakwaan dalam meningkatkan ibadah pada bulan suci Ramadan. Warga binaan setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, dia lebih bertakwa, tentunya menjadi warga negara yang paham dengan hukum, menjadi warga binaan yang bisa mandiri dan bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan nusa dan bangsa. Pihaknya juga menambahkan, tak ada kriteria khusus untuk mengikuti pesantren kali ini. Pasalnya, ini merupakan hak bagi setiap warga binaan, termasuk 2 orang napiter yang juga menjadi peserta pesantren Ramadan kali ini. Keikutsertaan terhadap pesantren ini juga dijadikan poin untuk mengusulkan remisi pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang, selain pemenuhan kewajiban dan berkelakuan dengan baik. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jika Anda masih bingung mengenai menu untuk berbuka puasa, di Dukuh Nawa, Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, ada sate ayam komplek Klampean yang terkenal lezat dan bumbu yang meresap dengan sempurna. Seperti apa kenikmatan rasanya? Berikut kami telah merangkumnya dalam serba-serbi Ramadan untuk Anda. Inilah kuliner sate ayam di Warung Marai Wareg Pati. Sekilas wujudnya seperti sate ayam pada umumnya, namun cita rasa dan legitnya daging ayam
dibarengi dengan resapan bumbu yang tiada tara. Sate ini menggunakan daging ayam bagian dada sehingga dapat dipastikan memiliki tekstur empuk ketika dikunyah. Ditambah lagi, potongan dadu ayam yang cukup besar semakin menggiurkan lidah. Tak hanya itu, sate ini menggunakan teknik 2 kali pencelupan bumbu sehingga dipastikan bumbu dapat meresap dengan sempurna. Sate yang berada di Kompleks Klampean Dukuh Nowo, Desa Bermi, Kecamatan Gembong ini jaraknya dari alun-alun Pati sekitar 11 km dengan waktu tempuh kurang lebih mencapai 21 menit. Pengunjung tak perlu khawatir, perjalanan jauh akan terbayarkan dengan pemandangan perkebunan menuju Desa Bermi, sehingga perjalanan menuju lokasi tak terasa bosan dan lama. Suasana desa yang masih asri juga menambah kesyahduan ketika menyantap sate ayam ini. Sate dengan daging lembut ini dibanderol dengan harga Rp1.000 per tusuknya. Dalam satu porsi sate berisi 10 tusuk sate ayam, serta dihargai Rp10.000 setiap porsinya. Farhan, salah satu pengunjung dari Kudus, mengaku rela jauh-jauh ke warung ini untuk menikmati sate ayam yang menurutnya harganya murah meriah. Kalau sate kan identik barang yang mahal gitu ya, berarti ini sekali-kali ya makan sate, tapi harganya di sini kan yang murah dan enak, bumbunya juga terasa sih Pak, enak. Jadi ini nggak salah pilih kalau makan di sini gitu. Sementara itu, warung sate milik Sri Rukan ini didirikan sejak 2021 lalu. Meski terbilang baru, namun sate buatan Sri ini telah mendapatkan ruang di hati warga sekitar. Pihaknya dalam sehari mampu menghabiskan 8 kilo daging ayam khususnya bagian dada, serta menyembelih 3 ekor ayam atau setara dengan 800 tusuk sate ayam. Lebih 2 kali pencelupan. Kalau sate-sate yang lain kan biasanya cuma sekali gitu kan. Kalau kami berani 2 kali, jadinya rasanya itu ya nanti bisa dirasain sendiri. Oke. Harganya untuk satu porsi cuma 10.000 per tusuk, cuma 1.000. Ketika Ramadan, warung ini buka sejak pukul 4 sore hingga maghrib, sehingga para pemburu kuliner bisa merapat jelang waktu berbuka puasa. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.